Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tugas kita di Malang Surabaya sudah selesai. Insya Allah pagi ini ya, dengan pesawat Lion kita kembali menuju ke Pontianak, transit melalui Jakarta, tidak bisa langsung lagi dari Surabaya ke Pontianak. Bahkan penerbangan dari Malang ke Jakarta pun nggak ada. Jadi kita pagi ini ambil penerbangan yang jurusan Jakarta Pontianak. Banyak pelajaran yang kita dapat di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kita ambil pelajaran dari rangkaian ruqyah di sini, ya. Kita mendapatinya tidak sedikit teman-teman yang notabene sedang mendapatkan ujian, ya, sedang mendapatkan masalah dalam kehidupannya, ya, berobat melalui terapi ruqyah, ya. Ada hal-hal yang belum banyak dipahami atau mungkin kurang mau membaca, kurang mendengar, bisa jadi juga ya tidak mau mendengarkan tausiah atau membaca Al-Quran, ya. Banyak kita dapatin kalau pasien itu sedang mendapatkan ujian suatu penyakit, suatu ya. Mesinnya belum panas. Iya. Tak apa-apa, ya. Kita kadang sering menasihati, kadang sering memberikan tausiah, khususnya tazkiyatun nafs, ya, bagaimana kita menyikapi diri kita ini, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tingkah laku kita sehari-hari. Di sini titik beratnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sangat sulit untuk mengakui diri kita ini ada kekeliruan, untuk mengakui diri kita ini banyak kekurangan, untuk mengakui diri kita ini banyak lalai kepada Allah, untuk mengakui keangkuhan diri kita, kesombongan diri kita, untuk mengakui bahwa kita ini hamba Allah yang nggak punya apa-apa, kemudian kita tempatnya lalai. Karena apa? Bisa jadi karena kebodohan kita, bisa jadi karena ya ketidaktahuan kita, bisa jadi karena apa? Ya kita malah sebaliknya, ya, pinter serta secara ilmu dunianya tetapi kita jauh atau bahkan kurang mengerti ilmu akhiratnya, sehingga biasanya teman-teman, ya, saudara-saudariku yang ikhtiar lewat terapi ruqyah itu banyak yang terkaget, ya, pesannya atau harapannya atau ada di dalam pandangannya itu bisa jadi ruqyah itu menyembuhkan seperti begitu saja, atau dianggapnya suatu jenis terapi atau pengobatan yang alternatif. Ya, kalau hemat kami bukan alternatif, justru di dalam syariat Islam yang paling utama. Jika kita mempunyai masalah, kita mempunyai problem, mempunyai kendala hidup rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam muamalah, dalam kaitannya dengan akidah kita, dan terakhir cobaan-cobaan itu biasanya ya bisa dengan penyakit, bisa dengan ya hubungan rumah tangga yang gak harmonis, bisa jadi anak yang nakal, atau
kita terjebak kepada satu turunan atau satu perbuatan para leluhur kakek nenek kita yang biasa melakukan kemusyrikan, ya. Nah, itu biasanya para pasien itu atau teman-teman itu tidak merasakan akibat daripada dampak yang ditimbulkan oleh jin nasab atau gangguan yang dimunculkan oleh jin akibat sudah bekerja sama dengan para leluhur, sehingga biasanya dia mencari makan, mencari tuan yang baru, mencari tempat, atau yang lebih ekstrim ya, dia dendam dan mencari tumbal untuk dijadikan budaknya, untuk dijadikan mangsanya, untuk dijadikan penerus kemusyrikan. Ya bisa jadi sampai meninggal dijadikan tumbal, ya tergantung daripada tingkat perjanjiannya jin itu dengan para leluhur kita dulu. Nah, biasanya disinilah letak daripada kesulitan teman-teman, kesulitan masyarakat menerima atau agak berat ya mengakui kekurangan kita. Kenapa jin bisa masuk? Kenapa cobaan itu Allah titipkan kepada kita? Ya tergantung daripada kemampuan kita sendiri sebetulnya, kan Allah menitipkan ujian itu kepada kita. Tapi ambil secara umum, masyarakat banyak yang kurang paham ya, jadi agak sulit juga kalau dikasih nasihat gitu kan. Nah, di sini biasanya kesulitan teman-teman yang kurang menerima nasihat, kurang menerima informasi, kurang menerima tausiah untuk membetulkan dirinya, untuk mengakui poin penting yang tadi adalah kita adalah hamba Allah, makhluk yang lemah, yang banyak lalai, yang banyak dosa kepada Allah. Untuk mengakui ini loh, hati ini biasanya teman-teman itu harus ditemukan dulu, harus diarahkan dulu, harus dibimbing dulu. Nah, ya pengalaman kami yang sudah itu saat mereka menemukan dirinya, menemukan petak kekeliruannya, menemukan dia problem yang dihadapinya munculnya dari mana. Nah, biasanya di sini ya, dengan pengakuan yang lembut, mau mengakui dia seorang hamba Allah yang banyak lalai, kemudian dia melakukan ya tobat ya, atau istighfar, atau dia minta ampun kepada Allah dengan tulus dan ikhlas bahwa dia telah lalai. Nah, di sini kekuatan daripada salah satu kesembuhan ya, salah satu kesembuhan yang Allah mudahkan karena daripada kelembutan hatinya mengakui dirinya itu untuk minta ampun kepada Allah. Ini kunci yang paling utama ya kan. Kedua, dimudahkannya setiap kegiatan ruqyah itu yang Bapak Ibu lihat di video itu kan banyak yang bertanya-tanya tuh, baik para peruqyah, baik para pelaku terapis atau yang biasa melakukan kegiatan ruqyah lah secara umum ya. Banyak yang bertanya atau banyak yang seperti nggak percaya atau terkesima atau apalah bahasanya, nggak ngerti ya, dia punya ini sendiri. Nah, kadang ada yang dibandingkan dengan pandangan dia. Kita melihat channel-channel seperti ini ya kan, biasanya berontak, biasanya jin melawan, biasanya yang kesurupan itu sulit dikendalikan. Kok yang bersama bapak, yang bersama ustadz, ruqyahnya tuh kok nggak ada perlawanan, kok manut-manut terus, sepertinya apa yang disampaikan itu
jinnya ikut saja seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kuncinya salah satunya adalah saat sebelum kita meruqyah tadi ya, tazkiyatun nafs, atau kita memberikan nasihat khususnya kepada yang sakit dan jinnya juga. Cuma kita nggak lihat, nah kan jinnya denger. Situ biasanya kita sudah membicarakan, sudah menasihatin hukum atau azab-azab Allah yang akan ditimbulkan kalau kita ini berlaku musyrik, kalau kita ini berlaku kafir, kalau kita ini tidak mau beriman kepada Allah. Nah, ya, itu salah satu kami awali itu sebelum ruqyah. Jadi membuka pola pikir pasien, ya kan, kemudian membuka ya hatinya, ya kan, menata hatinya, ya salah satunya adalah untuk menghilangkan tadi itu ya hasad, iri, dengki, dendam dan lain-lain. Nah, insya Allah biasanya di situ jika Allah berkenan, dimudahkanlah jin itu untuk menerima nasihat. Kemudian ya jika dia sudah merasakan suatu semacam hidayah gitu ya, dia merasa sudah takut, dia sudah merasa lemes, dia sudah merasa ya terbakar duluan dan lain-lain. Nah, itu murni hanya dia dan Allah yang tahu, bukan kami. Nah, ya ini salah satu kemungkinan kenapa sepertinya yang Bapak Ibu tonton itu kok kesannya mudah. Sekali lagi, mudah itu milik Allah, hidayah milik Allah, kesembuhan milik Allah. Tugas kami hanya mendakwai, mengarahkan. Kalau Bapak Ibu nggak mau, ya nggak apa-apa. Yang mau sehat Ibu, yang mau sehat Bapak Ibu, ya datang sebetulnya mau berobat, misalnya tujuannya mau sehat. Nah, disinilah letak biasanya keangkuhan kita, kesombongan kita kadang-kadang ya. Nah, dilupakan sama jin untuk berkeras hati, untuk menganggap remeh orang lain, menganggap remeh atau ragu-ragu, atau dibikinnya apa itu ya, coba-coba dan lain-lain. Itu satu sikap yang sebetulnya harus dihindarkan kalau kita sudah dalam keadaan mendapatkan suatu ujian dari Allah. Oke, sambil menunggu panggilan pesawat ya, insya Allah kita sarapan dulu. Tadi start dari hotel jam 2 pagi, ini sekarang baru pukul berapa nih, pukul 4 lewat. Masih ada kesempatan untuk sarapan dulu ya, ngopi dulu ya, ngopi dulu ya. Demikian Kota Malang, Surabaya ya. Mohon maaf atas segala kekeliruan kami di sini ya. Kami minta ampun kepada Allah, mungkin karena lisan kami, pandangan kami, perbuatan kami, dan prasangka kami mungkin tidak baik. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada seluruh ya warga yang telah kami kunjungi, kepada saudara-saudari kami yang telah berinteraksi kepada kami. Kami mohon maaf atas segala kelalaian kami, kekeliruan kami, dan ya dari ucapan kami, perasaan kami, atau dari ya kelalaian kami dalam ya menjaga hubungan hablum minan nasnya kepada kita semua. Ya, semoga perjalanan ini lancar, aman sampai tujuan, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita semua dan diberkahi dalam setiap aktivitas tentunya, dan selalulah kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan saat ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.